Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi rahli sadri wa yassirli amri walul uqdatan min lisani yafqahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal azri innal insana lafi husri illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Artinya, demi masa manusia hidupnya di dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling nasihat menasehati sesama manusia di dalam kebaikan. Ini saya hanya mengingatkan diri saya, keluarga saya, dan orang-orang yang mukmin, orang-orang muslim, siapapun orangnya. Kita saling nasihat menasehati, saling mengajak kebaikan, tapi bukan menggurui, tapi mengingatkan. Rasulullah SAW mempunyai sifat 4. Sifat sidik. Sidik artinya benar. Patonah artinya cerdas. Yang ketiga, sifat Rasulullah ialah amanah. Yang keempat adalah sifat Rasulullah tabligh, menyampaikan dakwah risalah-risalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita belajar dengan Rasulullah. Belajarlah dengan Rasulullah, ambil salah satu dari sifat-sifat Rasulullah. Kalau ada 4-4-nya bagus. Salah satu sifat Rasulullah ialah sidik, berkata benar. Jadi apa perkataan Rasulullah itu pasti dia lakukan. Apa yang dikatakan Rasulullah pasti dikerjakannya. Jadi perkataan dan perbuatannya sama. Dari hati keluar dari mulut dan perbuatan. Jadi satu. Jadi Rasulullah itu dari hati, dari kolbu, dan berkata dan berbuat sama. Jadi tidak munafik. Ngomong dengan orang suruh sholat tapi dia tidak sholat. Menyuruh orang puasa tapi dia tidak puasa. Itu namanya munafik. Lain di hati dan ucapan dan perbuatan. Ini orang-orang seperti ini tinggalnya di neraka jahanam yang paling bawah. Orang munafik menyuruh orang kebaikan tapi dia berbuat maksiat. Menyuruh orang jangan berjudi, dia berjudi. Menyuruh orang jangan narkoba, dia minum narkoba. Menyuruh orang jangan korupsi, jangan pungli, dia rajanya pungli. Dia rajanya korupsi. Jadi lain. Omongan dan perbuatannya lain. Ayo berantas korupsi. Ayo kejar korupsi sampai kemana saja. Tapi dia korupsi. Inilah orang munafik. Lain ucapan dan perbuatan. Orang-orang seperti ini tinggalnya di neraka jahanam. Kerak yang paling bawah. Nauzubillah min dzalik, astaghfirullahalazim. Jadi sifat Rasulullah itu sifatnya sidik, jujur. Segala perbuatannya jujur, benar. Bukan berdasarkan hawa nafsu. Dia berbuat itu bukan berdasarkan hawa nafsu, tapi dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Baru Rasulullah berbuat. Kalau kita berdagang, bedaganglah yang jujur. Jangan ngurangi timbangan. Untung cuma 1.000, ngurangi timbangan dosanya besar. Rugi. Bodoh, rugi. Juallah, daganglah yang sesuai dengan timbangan. Jual ikan, jual ayam, jual daging, jual buah-buahan. Kalau soal timbang menimbang jangan dikurangi. Rugi pak, rugi ibu. Untung gak seberapa,
Tapi Allah Maha tahu, Allah Maha melihat. Di kanan dan kiri bapak, ibu ada malaikat raqib dan atid yang mencatat perbuatan baik dan buruk. Harus sadar itu, harus sadari. Setiap mau niat untuk jahat, ingat ada malaikat kanan kita, kiri kita, raqib atid yang mencatat. Dan Allah yang Maha lebih tahu lagi diri kita, niat kita. Jadi kalau mau mengurangi timbangan, ingat-ingat ada raqib dan atid, malaikat kanan kiri, ada Allah. Berjualanlah yang lurus, biar berkah uangnya. Kalau berkah bermanfaat bagi anak-anak kita, menjadi anak yang soleh, anak yang baik. Tapi kalau menipu, tidak jujur, curang, yang busuk dikatakan tidak busuk, yang jelek dikatakan bagus, itu tidak berkah uangnya. Tidak lama pasti uang itu keluar lagi melalui musibah-musibah. Lebih baik kita sedikit uangnya berkah, cukup, hidup tenang. Itu untuk pedagang-pedagang. Jangan ngurangi timbangan. Dan jangan kasar sama pembeli. Kalau orang nawar jangan marah. Ini baru ditawar sedikit marah. Merajuk, marah dengan pembeli. Jangan. Kita berdagang itu senyum. Jangan cemberut, tegang, kayak sombong, diem. Nggak ada curhatan, nggak ada omongan dengan pembeli. Kita harus ramah dengan pembeli. Jangan cemberut, jangan ngesok, sombong, pemarah, belari penumpang, belari pembeli. Kalau kita sombong, angkuh, kasar, jadilah pedagang yang ramah, sopan, santun, tertarik orang. Jangan terlalu ambisi. Kalau rezeki kita tidak kemana, pasti balik ke kita. Sabar. Dan pembeli juga jangan kasar juga dengan pedagang. Contoh misalnya kita mau beli barang, buah-buahan atau ikan atau ayam. Berapa bu ikan ini sekilonya? 50.000 pak sekilo. Pembeli ini ngomong, alangkah mahal ya pak. Mau naik haji ya pak, mahal nian. Tempat aku di sana agak murah. Apa di sini 50, tempat aku cuma 20. Itu menyakitkan pedagang. Gak usah diomongin. Kalau terlalu mahal kita pindah, beralih tempat lain. Jangan kita sakiti. Jangan kita kontan nih, mau pergi haji apa pak, mahal nian. Nah ini menyakitkan pedagang. Kalau kita nggak mau ya sudah tinggalkan. Kalau kita tahu mahal sudah tinggalkan. Gak usah komentar. Nanti jadi akhirnya berkelahi, ribut mulut. Akhirnya apa? Berkelahi, berbunuh-bunuhan. Bahaya ini. Jadi antara pedagang dan penjual harus bijaksana. Harus jaga emosi. Jangan mudah marah-marah. Yang pedagang jangan mudah marah. Pembeli juga jangan egois. Jangan terlalu sombong, angkuh. Gak boleh juga. Belajarlah yang bijaksana. Karena Rasulullah itu diturunkan ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak, tingkah laku, adab. Ilmu itu lebih tinggi sebenarnya. Tapi lebih tinggi lagi akhlak, adab. Tidak ada gunanya ilmunya banyak, tinggi, sekolah sudah S1, S2, S3, tapi akhlaknya, tingkah lakunya tidak mencerminkan bahwa dia sekolah tinggi. Belajarlah yang akhlak yang baik, bijaksana, enggak sombong, enggak angkuh. Karena ilmu itu hanya titipan Allah. Hanya numpang lewat. Kalau Allah mau, diambil ya sebentar, enggak lama, enggak sampai 1 detik. Tumburan, tabrakan, jatuh, geger otak, gila. Cepat bagi Allah.
kalau Allah mau menghendaki. Maka itu manusia jangan sombong kalau ilmunya tinggi, pintar baca Quran, pintar berdalil, berhadis, berfirman, sholat 5 waktu tidak tinggal, puasa Senin Kemis tidak tinggal, tapi akhlaknya sombong, tingkah lakunya sombong, nggak perlu. Allah nggak perlu amal seperti itu. Allah yang penting bagi Allah itu orang yang bertakwa, hatinya ridho, ikhlas. Jadi berkatalah jujur. Seperti misalnya di bengkel, bengkel mobil, bengkel motor, harus jujur sama pasiennya, sama konsumennya, harus jujur. Kalau yang rusak bilang rusak. Kalau nggak rusak diomongin rusak, itu dosa, haram uangnya. Haram. Jangan nyari kesempatan dan kesempitan, mencari untung besar. Barang yang nggak rusak diomongin rusak, padahal cuma kabel yang putus. Oh, pura-pura meneri ini, meneri itu, cari ana sana, cari sini, padahal dia sudah tahu ilmunya. Oh, yang rusak ini hanya putus kabel. Tapi dicari kesempatannya sampai berjam-jam, sampai orang yang punya mobil, punya motor kesel. Padahal dia sudah tahu itu kerusakannya. Dibuat rekayasa. Ini dosa, Pak. Dosa. Saya ingatkan orang-orang bengkel, baik bengkel mobil, motor, carilah uang yang halal. Jangan menipu, yang menyakiti, yang pura-pura. Itu, Pak. Ini yang gua omongin oknum, Pak, ya. Minta maaf, saya minta maaf. Ini oknum. Ya, pernah viral juga dulu kemarin-kemarin, sampai meneri motor sampai nak 2 juta. Itu viral itu. Nonton aja, Bapak. Ini oknum. Ya. Setiap orang pasti ada kebaikannya. Enggak semua orang bengkel yang seperti itu. Ini oknum. Oknum yang mau cari uang, mau cari kesempatan. Barang bagus dianggap rusak. Padahal hanya busi. Hanya busi saja yang mati. Harus bongkar ini, harus bongkar itu, harus bongkar mesin, harus turun mesin. Padahal hanya busi. Kenapa? Dia mau jual alat-alatnya biar laku. Nggak boleh, Pak, seperti ini, Pak. Berdagang seperti ini nggak boleh. Ibu-ibu juga yang berdagang-dagang, yang buka-buka bengkel, silakan, Bu. Jangan, Bu, jangan. Haram, Bu. Haram. Itu namanya